Baik, mari kita buka Alkitab di dalam Injil Matius pasal yang ke-16. Injil Matius pasal 16, ini adalah pasal yang terkenal. Di dalamnya Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, lalu Petrus mengakui Yesus sebagai Mesias. Lalu kemudian Tuhan memberikan kunci kerajaan surga. Tetapi kita akan baca mulai dari ayat yang ke-21 sampai ayat ke-28 sesudah itu. Oke, sesudah pengakuan Petrus. Pasal 16 ayat 21 sampai 28. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur ada firman Tuhan yang begitu rapi dalam bentuk yang mudah untuk kami baca dan kami pelajari. Dan biarlah firman Tuhan yang sudah ada di tangan kami ini menjadi pedoman. Dan kami memakainya, mempelajarinya, dan itu mengubah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cerita yang baru kita baca ini sesudah Petrus dengan begitu gagahnya, begitu hebatnya mengaku Yesus sebagai Mesias, sebagai anak Allah yang dijanjikan itu. Lalu kemudian dipuji oleh Tuhan. Tetapi sesudah itu lalu Petrus malah menegur Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menegur Petrus balik. Ya, ini adalah suatu contoh bahwa murid Tuhan Yesus atau rasul sekalipun bisa berbuat salah. Mereka adalah manusia yang tidak sempurna dan ya bisa saja pengetahuan mereka tidak sempurna. Tetapi Tuhan tidak pernah melewatkan kesempatan untuk memberi pengajaran. Tuhan Yesus selalu mencari kesempatan untuk mengajar dan ini adalah salah satu kesempatan yang sangat baik. Tuhan langsung mengucapkan kata-kata yang mungkin sekilas tampak keras ya. Wah, enyahlah iblis gitu. Mungkin kaget juga kan. Ini Petrus yang tadinya diberikan kunci kerajaan sorga kok tiba-tiba jatuh sampai jadi iblis begitu. Tetapi di balik teguran Tuhan Yesus itu sebenarnya Tuhan Yesus menegurnya dengan penuh kasih. Karena Tuhan Yesus memberikan pengajaran untuk murid-muridnya dan saya yakin ketika Petrus mereview kembali ini sekian tahun kemudian, dia mengingatnya kembali bahwa Tuhan Yesus telah menegur dia dengan kasih dan telah memberikan dia mungkin suatu shock terapi
Shock terapi untuk mengajarkan suatu kebenaran yang penting yang saya yakin dia tidak akan lupa seumur hidupnya. Jadi pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari perikop ini? Kalau saya bilang ada 10, nanti saya diprotes karena khotbahnya terlalu panjang. Jadi malam ini saya akan membahas 2 pengajaran saja. 2 hal yang akan kita pelajari dari perikop ini malam ini. Nggak tahu nanti di malam-malam berikutnya mungkin ada kesempatan yang lain. Tapi perhatikan baik-baik, nomor 1, karena cuma ada 2 ini, Anda perhatikan baik-baik. Nomor 1, pengajarannya, Tuhan ingin supaya kita satu pikiran dengan Dia. Ya. Tuhan mau murid-muridnya, mau kita, anak-anaknya, satu pemikiran dengan Dia. Jadi Tuhan di sini memberi outline tentang programnya. Tuhan akan melakukan ini, nanti akan menderita, akan dianiaya oleh imam-imam kepala, ahli Taurat dan orang Farisi, segala macam. Tuhan akan mati, lalu akan bangkit pada hari yang ketiga. Ini ada program Tuhan. Tuhan mulai kasih tahu sama murid-muridnya. Dan tujuan Tuhan memberitahukan ini, selain supaya murid-muridnya nanti tidak kaget. Ya, nanti terjadi tiba-tiba kok Tuhan Yesus ditangkap nih. Nah, Tuhan Yesus sudah kasih tahu duluan. Walaupun pada kenyataannya akhirnya mereka kaget juga. Tetapi minimal sudah Tuhan kasih tahu dulu, begitu. Lalu kemudian Tuhan kasih tahu supaya mereka tidak putus asa. Walaupun pada kenyataannya akhirnya mereka sempat down juga, sempat hampir putus asa dan mau kembali lagi ke kehidupan mereka yang lama. Dan Tuhan kasih tahu mereka untuk membuktikan kuasanya. Bahwa Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, bukanlah suatu kebetulan. Tetapi dia sudah memprediksinya dan bahkan dia sudah memprogramkannya. Tuhan Yesus menyerahkan dirinya, itu sengaja Tuhan Yesus mati, itu sengaja Tuhan Yesus bangkit, itu juga sengaja. Itulah kuasa Tuhan Yesus. Tetapi selain memberitahukan itu semua, Tuhan Yesus mengucapkan, memberikan programnya, outline-nya ini, adalah supaya para murid-murid bisa ikut di dalam program itu. Supaya murid-murid tahu apa yang Tuhan rencanakan, mempelajarinya, memahaminya, mengertinya. Ya. Tuhan kasih tahu ini itu supaya manusia paham dan ikut di dalamnya. Dan ini yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Allah sudah melakukannya sejak ribuan tahun sebelumnya. Waktu Adam dan Hawa pertama kali jatuh dalam dosa, Tuhan sudah langsung kasih programnya. Karena di sini Jemaat Grafe dan mungkin Jemaat GBIA sudah tahu garis zaman, ya, garis zaman yang digambar oleh Dr. Soeharto Liau. Kalau Anda masih belum tahu, Anda menonton ini, nanti Anda boleh ke YouTube GBIA Grafe, Anda cari Fondasi Iman Kristen Alkitabiah. Nah, di situ ada tentang garis zaman. Nah, di situ sudah dikasih tahu bahwa sejak kejatuhan itu Tuhan sudah janjikan akan ada juru selamat. Nah, itu gambarnya parabola gitu ya. Akan ada juru selamat dan Tuhan sudah kasih tahu nanti itu keturunan wanita akan meremukkan kepala ular dan lain-lain. Tuhan kasih tahu ini, Tuhan kasih tahu itu. Itu adalah outline program Tuhan. Dan tujuannya apa? Supaya Adam dan Hawa mereka jadi paham apa yang Tuhan kehendaki, rencana Tuhan itu begini, dan apa yang mereka harus lakukan. Kalau mereka tidak tahu rencana Tuhan, mereka tidak akan tahu apa yang Tuhan inginkan dari mereka. Tuhan kasih tahu Nuh, bahwa nanti akan ada air bah, Tuhan kasih begini-begini, ada instruksinya segala macam. Supaya apa? Supaya Nuh paham apa yang harus dia lakukan. Tuhan kasih tahu Abraham, Tuhan janji, saya akan bikin kamu menjadi suatu bangsa yang besar, suatu bangsa yang menjadi milik kepunyaanku. Yang Tuhan bikin perjanjian dengan bangsa itu. Dan akan menjadikannya bangsa yang besar. Dan oleh bangsa itu, maka semua bangsa lain di muka bumi akan mendapat berkat. Abraham dikasih tahu. Ishak dikasih tahu. Yakub dikasih tahu. Supaya mereka tahu rencana Tuhan. Supaya mereka ikut di dalamnya. Mereka harus paham apa yang Tuhan inginkan. Apa yang Tuhan mau mereka lakukan. Oleh sebab itu Tuhan menjelaskan hal-hal ini kepada mereka dan kepada kita. Karena setiap kali Tuhan berfirman, Tuhan menyingkapkan sesuatu.
mungkin dalam bentuk nubuatan. Dan apa yang Tuhan singkapkan itu, sekalipun itu sesuatu yang jauh di depan, tetapi fungsinya adalah untuk membawa kita ke dalam rencana Allah. Nah, itu suatu hal yang sangat penting sekali. Walaupun Tuhan kasih tahu sesuatu yang tampaknya tidak berhubungan sama sekali, misalnya Daniel. Tuhan kasih Daniel penglihatan. Malahan sebelum Tuhan kasih Daniel, Tuhan kasih Nebukadnezar. Penglihatannya Tuhan, mimpinya Tuhan kasih sama Nebukadnezar, tetapi tentu Tuhan kasih lihat artinya juga kepada Daniel. Tetapi Tuhan kasih lihat suatu program tentang kerajaan-kerajaan dunia. Untuk apa? Untuk apa? Apakah ini sesuatu yang tidak ada manfaatnya? Tidak demikian. Ya. Karena ketika kita mempelajari firman Tuhan, maka sesuai keinginan Tuhan, kita akan mendalaminya. Kalau kita mendalaminya dan kita mulai memahaminya, dan kita mulai mengerti dan melihat apa yang Tuhan inginkan bagi kita di dalam rencana Tuhan, maka kita akan melakukannya. Bagi orang yang mendalami, mempelajari firman Tuhan, jikalau dia menerimanya, maka dia akan melakukannya. Nah, jadi itulah yang kita lakukan hari ini, belajar firman Tuhan, mendengarkan khotbah, membaca Alkitab, renungan, itu semua adalah mempelajari firman Tuhan dan mencoba memahami pikirannya Tuhan. Mencoba memahaminya. Dan bayangkan apabila kita bisa memahami pikiran Tuhan, maka kita akan bisa melakukan kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi, ketika para nabi mendapatkan firman Tuhan itu, mereka mempelajarinya. Hari ini kita sudah dapat tulisan para nabi. Waktu para nabi mempelajarinya, mereka masih dalam bentuk yang belum lengkap. Kita hari ini mempelajarinya, sudah dalam bentuk yang lengkap. Mereka waktu mempelajarinya, para nabi, itu masih jauh dan hanya dalam bentuk simbolik. Kita hari ini mempelajarinya, melihat ke belakang yang sudah terjadi, dan kita sudah punya hakikatnya. Betapa kita hari ini memiliki keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan para nabi di zaman dulu. Oleh sebab itu, maka pengertian kita harusnya semakin sempurna. Dan juga maka kita melakukan kehendak Tuhan dengan semakin sempurna juga. Nah, itulah yang Tuhan inginkan. Supaya kita menjadi satu pemikiran dengan Tuhan. Nah, tapi jikalau seseorang ini tidak menerima. Kan tadi kalau dia menerima, dia akan secara otomatis melakukan kehendak Tuhan. Tapi jikalau dia tidak menerima, ya jadinya seperti Petrus. Seperti Petrus, dia tarik Tuhan ke samping, dia tegur. Waduh, sekali-kali tidak akan terjadi. Kiranya Allah menjauhkan hal itu. Waduh, ini seolah-olah Petrus ini jago sekali gitu kan. Tapi sebenarnya dia tidak paham dengan rencana Tuhan. Ya kan? Tuhan lagi kasih tahu, ini rencana saya loh. Petrus tidak paham. Makanya dia menegur Tuhan dan bilang jangan sampai rencana Tuhan terjadi. Coba Anda bayangkan. Menegur Tuhan supaya jangan sampai rencana Tuhan terjadi. Aneh kan? Saya nggak tahu si Petrus ini lagi kesambet apa gitu. Bagaimana dia pikir dia bisa lebih pintar daripada Tuhan, dia lebih tahu bahwa rencana Tuhan ini kurang bagus. Apa yang dipikiran Petrus saya nggak tahu waktu itu. Ya. Coba kalau Petrus mencoba memahami dulu. Coba pahami dulu apa rencana Tuhan itu. Coba didalami dulu. Coba dilihat alasannya. Coba dicari kenapanya. Coba dicari apa yang Tuhan inginkan. Coba dibandingkan dengan firman Tuhan yang lain.
maka saya yakin dia akan mengerti kenapa Tuhan harus ditangkap, harus disiksa, harus dibunuh, dan nanti akan bangkit pada hari yang ketiga. Saya yakin dia akan paham. Dan tentu sesudahnya, akhirnya dia paham juga. Tetapi seandainya pada waktu itu dia paham, maka dia akan mengerti rencana Tuhan. Dan dia tidak akan jatuh. Atau misalnya kalau seseorang sudah paham, tapi masih menolak juga. Kalau Petrus kan dia menolak karena dia tidak paham. Tapi kalau seorang sudah paham, tapi masih menolak juga, mungkin kayak Yunus. Ya. Kayak Nabi Yunus. Dia sekilas paham nih. Dia paham maksud Tuhan itu mau menyelamatkan Niniwe. Dan karena dia paham maksud Tuhan, dia sengaja, oh kalau gitu, saya nggak mau. Saya tidak mau Niniwe diselamatkan. Lebih bagus kalau Niniwe ditunggang balikan. Bagus, sampai jadi itu timbunan puing. Justru karena dia paham maksudnya Tuhan, makanya dia lari. Begitu. Tapi rupanya pemahamannya ini masih belum sempurna. Belum paham betul. Makanya akhirnya Tuhan kasih ini kelas remedial. Kelas remedialnya ada ekstrakurikulernya. Gurunya adalah, guru honorer ini diundang dari laut, ya kan? Badai, kemudian ada ikan besar. Akhirnya itu menjadi guru dan pengalaman supaya si Yunus ini paham. Dia dimuntahkan. Lalu seolah-olah sudah paham. Seolah-olah paham. Dia pergi ke Niniwe, dia khotbah selama 3 hari, lalu kemudian dia duduk di luar. Dia duduk di luar, dia tunggu apa yang akan terjadi kepada kota Niniwe ini. Dia lihat-lihat, sudah lewat waktu yang ditentukan. Ternyata, karena kota itu berkabung, lalu kemudian merendahkan dirinya, diampuni sama Tuhan. Marahlah dia. Rupanya sudah dikasih kelas remedial, masih belum paham juga. Akhirnya Tuhan kasih dia pelajaran ekstrakurikuler lagi. Begitu kan, pakai pohon jarak, lalu kasih ulat, pohon jaraknya mati, dia rasanya kepanasan, baru Tuhan kasih pengajaran di situ. Bahwa Tuhan mengasihi manusia. Yunus yang tidak berusaha apa-apa, tidak mengeluarkan apa-apa, tidak berkorban apa-apa untuk pohon jarak itu saja sayang kepada pohon jarak itu. Apalagi Tuhan yang sudah menciptakan, sudah mengasihi orang-orang di kota Niniwe itu. Bukankah Tuhan lebih layak untuk menyelamatkan mereka? Baru, saya nggak tahu, tapi asumsi saya, Yunus akhirnya paham. Seandainya dari awal Yunus paham, ya kan? Seandainya dia mendalami apa perintah Tuhan itu. Suruh pergi ke kota Niniwe dan kasih tahu bahwa 40 hari lagi kota itu akan ditunggang balikan. Seandainya Yunus paham waktu itu, dia nggak harus lari, dia nggak harus mengalami itu petualangan di perut ikan, dan dia bisa, cerita Yunus akan jauh berbeda ceritanya, walaupun tidak seseru mungkin yang kita baca gitu. Tapi yang jelas dia akan berada di dalam rencana Tuhan. Jadi, kesimpulannya Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita supaya kita satu pemikiran dengan Dia. Dan ini penting sekali. Karena tanpa sepemikiran dengan Tuhan, maka kita tidak bisa mengikuti rencana Tuhan. Oke, pelajaran yang kedua. Pelajaran yang kedua adalah Tuhan ingin supaya kita mengubah prioritas kita. Mengubah prioritas kita. Nah ini ya, bagi manusia pada umumnya itu rata-rata memprioritaskan nyawanya sendiri. Itu udah paling penting. Semua manusia tahu, uang itu tidak berguna kalau sudah mati. Oleh sebab itu, ya makanya Tuhan ada sebutnya, apa gunanya seluruh dunia kalau dia kehilangan nyawanya. Itu rata-rata manusia ngerti kok. Ya. Walaupun mereka mencari uang, walaupun mereka mencari harta dan lain sebagainya, semuanya adalah untuk nyawanya, untuk memelihara nyawanya, supaya nyawanya terjamin dan lain sebagainya. Jadi manusia pada umumnya sudah tahu, sudah ngerti bahwa nyawa itu adalah prioritas nomor 1. Tetapi rupanya Tuhan mau mengubah prioritas itu. Coba kita lihat di ayat yang ke-24 dan 25-nya.
Tuhan Yesus bilang, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi, pertama di ayat yang ke-24, Tuhan bilang, yang mau mengikut Tuhan itu harus menyangkal diri dan memikul salib. Jadi Tuhan membantah dulu asumsi bahwa prioritas utama kita adalah nyawa. Ya, Tuhan mau membantah ini dulu. Ini adalah hikmat duniawi. Tapi Tuhan bilang, enggak, kalau mau mengikut aku harus menyangkal diri. Berarti yang tadinya memprioritaskan diri udah enggak boleh lagi. Lalu katanya harus memikul salibnya. Apa artinya memikul salib? Artinya orang yang sudah dipaksa memikul salib itu berarti dia sedang berjalan ke tempat penyalipannya. Berarti dia sudah siap untuk dieksekusi. Sebentar lagi mati. Jadi Tuhan suruh dia harus pikul salib, artinya dia harus siap mati. Jadi nyawa itu bukan prioritas lagi. Lalu di ayat yang ke-25 katanya, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku. Nah, Tuhan sekarang di sini mau menaruh suatu hal lain sebagai prioritas, yaitu adalah Yesus. Tuhan Yesus adalah prioritasnya. Lebih penting dari segala-galanya, lebih penting daripada nyawa. Sehingga sekalipun seseorang kehilangan nyawanya, tetapi kalau itu terjadi karena Tuhan, karena dia memprioritaskan Tuhan, demi Tuhan, maka dia masih untung. Dia malah akan memperoleh nyawanya. Itu yang dimaksud oleh Tuhan, bahwa prioritasnya sebenarnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Kalau mau menjadi pengikut Tuhan Yesus, harus memprioritaskan Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan ingin ajarkan di sini. Dan ini sebenarnya sudah diajarkan prinsipnya sejak perjanjian lama. Ingat perjanjian lama dan perjanjian baru itu kurang lebih ya. Jadi ada banyak cerita di perjanjian lama. Kenapa perjanjian lama tebal banget? Sampai 3 kali lipat. Kalau ada yang sudah pernah baca dari Kejadian sampai Wahyu, Anda mungkin merasa, wah kok perjanjian lama tebal sekali, saya mesti baca 3 pasal. Perjanjian baru cuma 1 pasal. Supaya selesai dalam 1 tahun. Itu adalah karena di dalamnya banyak cerita. Tetapi cerita-cerita itu adalah ilustrasi. Adalah pengajaran yang dikemas di dalam cerita. Di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, Elia dengan janda di Sarfat. Kalau Anda baca waktu itu Elia bilang tidak akan turun hujan sampai dia bilang turun hujan. Dan akhirnya 3,5 tahun tidak turun hujan. Kelaparan, kekeringan di mana-mana. Tuhan pelihara hidup Elia. Lalu waktu air di sungai Krit habis, Tuhan suruh Elia pergi kepada perempuan, seorang janda, di Sarfat. Dan di situ katanya ada seorang janda yang akan memelihara Elia. Pergilah Elia ke situ, lalu kemudian lihat seorang janda, kebetulan lagi ngumpulin kayu bakar. Inilah dia. Ya, menurut Tuhan, inilah jandanya. Jadi Elia bilang kepada janda itu, kamu bikin dulu 1 roti untuk saya, roti kecil untuk saya makan. Habis itu baru kamu boleh bikin untuk diri kamu sendiri. Mungkin si janda ini agak terkesima melihat ini Elia siapa. Tetapi kelihatannya dia mengenali bahwa Elia ini bukan orang biasa. Adalah abdi Tuhan, abdi Allah. Maka dia percaya saja dan dia lakukan apa yang Elia katakan. Dia bilang, ya walaupun ini saya sedang mengumpulkan kayu kering, terakhir kali saya pakai untuk membakar roti untuk saya makan, dan kemudian saya dan anak saya akan makan dan kemudian kami akan mati. Tapi karena kamu suruh, maka saya akan bikinkan untuk kamu dulu. Lalu kemudian dia bikinkan 1 untuk Elia. Ceritanya kalian sudah tahu apa yang terjadi. Tepungnya tidak pernah habis, minyaknya tidak pernah kering. Jadi apa yang Tuhan inginkan di sini? Tuhan, kejam sekali. Tidak. Tuhan tidak kejam. Masa Tuhan
tega-teganya janda. Ya kan? Janda sama anaknya disuruh bikinkan roti untuk Elia dulu dengan yang terakhir. Itu makanan terakhirnya. Masa dikasih sama Elia? Jandanya nggak ada sisa dong. Anaknya gimana? Bukankah Tuhan yang paling mengasihi janda, paling mengasihi anak yatim dan piatu? Kenapa? Enggak kejam, tidak kejam. Tuhan hanya menuntut, dan prinsipnya sama sampai hari ini. Iman. Tuhan menuntut, kamu percaya. Kamu percaya. Dan kamu lakukan apa yang Tuhan katakan. Dan kalau kamu melakukannya, maka Tuhan akan memelihara kamu. Prinsipnya sama hari ini. Ya. Prioritaskan Tuhan. Nah sebenarnya janda ini membuat pilihan yang bijaksana loh ya. Karena apa? Kalaupun dia tidak membuatkan roti kecil untuk si Elia, dia cuma makan maksimum berapa kali sih? Dia juga tahu kok, habis dia makan itu mati kok. Apa bedanya dia makan 1 kali lagi, mati, atau dia kasih itu kepada Elia, dan mati juga. Apa bedanya? Jadi ya sudahlah, saya percaya saja. Dan sebenarnya itu sama dengan kehidupan orang zaman sekarang juga, atau seluruh zaman. Kalau kita mau memelihara nyawa kita, toh tidak bisa lolos dari maut. Kalaupun kita tidak mau percaya kepada Yesus, kalaupun kita mau menyelamatkan nyawa kita sendiri, toh tidak akan bisa berhasil. Jauh lebih bijaksana kalau kita menerima tawaran Tuhan, kita percaya janji Tuhan. Dan kalau Tuhan janji bahwa Dia akan menyelamatkan kita, nah kita percaya, maka kita akan diselamatkan. Nah itulah sebabnya, maka Tuhan mengajarkan bahwa Matius 6 ayat 23, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu. Prioritaskan dulu apa? Prioritaskan dulu Tuhan. Prioritaskan dulu kebenarannya. Cari dulu kerajaan Allah. Maka yang lain-lain, yang dicari oleh semua bangsa, ya, itu akan ditambahkan kepadamu. Bukankah ayat 33 itu, Matius 6, telah diilustrasikan dengan begitu sempurna oleh Elia dan janda di Sarfat itu. Itu yang Tuhan inginkan, supaya kita mengubah prioritas kita. Lalu kemudian, ya, di ayat yang ke-27-nya, ini Tuhan mau mengubah apa lagi? Mengubah pandangan kita, bagaimana kita menilai apa yang berharga. Coba lihat di ayat yang ke-27, saya bacakan. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, ya, kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi, apa yang dicari oleh orang? Ini lagu anak-anaknya gimana? Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Pagi, petang, siang, malam. Uang, uang, uang. Itu yang dicari oleh orang. Tetapi Tuhan mau mengubah prioritas ini. Bukan uang yang berharga, bukan uang yang paling penting, tetapi hal yang lain, suatu hal yang sifatnya rohani. Yaitu apa? Pada akhir zaman katanya, pada akhir zaman, kemuliaan, dan akan ada balasan untuk setiap perbuatan. Memprioritaskan uang itu hanya berguna untuk saat ini saja. Memang berguna, tapi untuk saat ini saja. Tetapi Tuhan mengajak murid-muridnya untuk melihat lebih jauh sampai kepada akhir zaman, ketika nanti akan nyata kemuliaan. Dan nanti akan ada perhitungan, perbuatan, dan ada balasannya. Itu yang Tuhan ingin. Dan di ayat yang ke-28 Tuhan tambahkan, seandainya ada yang ragu-ragu, bener nggak sih, ya? Tuhan langsung kasih tandanya. Kan biasa kalau nubuatan, kalau ada nabi bernubuat itu, kemudian orang tanya, apa tandanya?
Tuhan langsung kasih tandanya, katanya di antara kalian ini, ya, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Dan ini terbukti. Ya, minimal Yohanes yang menuliskan kitab Wahyu, dia sudah melihat bahwa di akhir zaman itu apa yang akan terjadi, Tuhan turun, lalu kemudian ya ceritanya di kitab Wahyu. Dan itu adalah tanda kepastian. Berarti Tuhan sedang menunjukkan kepada mereka bahwa upah mereka itu aman di surga, di dalam catatan Tuhan. Tidak berkurang sedikit pun, tidak terlongkap, ada semuanya. Oleh sebab itu, kalau kita melayangkan pandangan kita lalu melayangkan pandangan kita kepada upah, kepada Tuhan, kepada prioritas yang sesungguhnya, maka kita akan mengejar itu. Maka rencana Tuhan yang sudah Tuhan kasih lihat itu, ya, supaya kita pahami, maka secara alamiah akan kita ikuti. Jadi kesimpulannya, Tuhan ingin kita punya pemikiran yang sama, punya pikiran yang sama dengan pikiran Tuhan. Karena kalau tidak, maka kita menjadi sama seperti iblis yang menjadi batu sandungan bagi rencana Tuhan. Jangan sampai itu terjadi. Lalu yang kedua, Tuhan mau supaya dalam kehidupan kita sehari-hari, sambil kita beraktivitas, ingat prioritas. Jangan lupa bahwa hal-hal yang rohani, bahwa nanti di akhir zaman, kemuliaannya jangan dilupakan. Balasan setiap perbuatan kita jangan dilupakan. Itu yang Tuhan inginkan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Sekali lagi Tuhan, bukan hanya untuk keselamatan kami, tetapi untuk begitu banyaknya kasih karunia yang kami alami, yang kami terima. Biarlah kami hidup ini kami pakai untuk membalas kasih-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.